Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus 2021. Selamat datang juga buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online kali ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar ini. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 29 Agustus 2021 hanya satu kali di Jalan Pasir Koja 39 pada pukul 10 pagi. Dengan kuota terbatas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Wajib mengenakan masker dengan benar, masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah langsung pulang, jangan berkerumun. Halo adik-adik sekolah minggu, jangan lupa hari ini kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 29 Agustus 2021 adalah Benyamin ke Mesir. Aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat buat adik-adik yang terpilih menjadi pemenang Lomba Abi menyambut HUT RI. Yang belum menang jangan berkecil hati ya, kalian semua luar biasa. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ibadah Yud Sabtu 4 September 2021 bertemakan True Christian Life akan dibawakan oleh pembicaranya Jen Louis Mono pukul 17 sore. Link Zoom masih sama seperti ibadah sebelum-sebelumnya. Gak bosannya nih saya ngajakin teman-teman semua untuk beribadah bersama-sama di ibadah online Zoom ini ya. Ditunggu kehadirannya loh. See you guys and God bless. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini.
Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker untuk aku, kamu, dan kita. Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali, Tuhan tolong, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, berkati Tuhan hamba-hambamu yang akan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang mengurapi setiap worship leader, singer Tuhan, setiap pemain musik yang ambil bagian pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami menantikan pesan Engkau dari hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau pilih dan Engkau urapi. Tolong kami Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, lemah tubuhnya, Tuhan boleh menolong pada pagi hari ini, yang terikat Kau bebaskan Tuhan, dan yang sedang membutuhkan jawaban-jawaban doa, Tuhan memberikan jawaban doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, makasih buat kuasa-Mu, makasih buat berkat-Mu dalam hidup kami Bapa. Kau yang mendengar setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kenal hati kami Tuhan, ya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau
damai buat bangsa kita. Mari kita mau naikkan pujian ini bersama sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Shalom. Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja nomor 39, Kota Bandung, dan di sekitarnya. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Agustus, minggu kelima. Tema kita masih sepanjang bulan Agustus ini adalah berbicara tentang kemerdekaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini. Di bulan Agustus, minggu yang kelima, minggu yang terakhir, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini Tuhan, kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya dan urapi semua jemaat yang mendengarkannya. Biarlah melalui firman ini kami boleh memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara Indonesia. Di dalam kemuliaan berkat dan nama yang luar biasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, silahkan saudara membuka kitab surat 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Tema kita pada minggu ini adalah kontribusi membangun bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membaca sama-sama. Saudara baca di rumah saudara, nanti saya akan membaca dari tempat ini. Ayat 13 dalam 1 Petrus pasal 2. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.
Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan penting buat kita. Bagaimana kontribusi jemaat? Bagaimana kontribusi saudara untuk membangun bangsa dan gerejanya di Indonesia dalam 76 tahun kemerdekaannya? Apa yang kita bisa berikan? Seorang presiden yang cukup terkenal, John F. Kennedy, memberikan dorongan inspiratif buat kita sekalian. Presiden yang ke-35 yang memerintah negara superpower itu dalam waktu yang cuma singkat, 61 tahun, 1961 sampai 1963. Karena tahun 1963 dia dibunuh. Dan apa yang dia ungkapkan, saudara, ini boleh menjadi inspirasi buat kita. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Jangan tanyakan apa yang dilakukan oleh negara untukmu, tetapi tanyakanlah apa yang kamu bisa lakukan untuk negaramu. Kira ini sebuah inspirasi buat kita. Apa yang saudara bisa sumbangkan? Apa kontribusi kita bagi kemerdekaan Indonesia? Negara mempunyai kewajiban, tapi kita juga sebagai rakyat mempunyai kewajiban yang sama. Agar supaya kita boleh membangun negara ini di dalam alam kemerdekaan yang ke-76 ini. Dan mari kita lihat bersama-sama ayat-ayat yang kita telah baca tadi. Yang ke-1, Bapak Ibu Saudara, tunduklah karena Allah kepada seluruh lembaga manusia, seperti pemerintah yang berkuasa, presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ketua RT RW, dan juga setiap lembaga hukum, dan membuat peraturan-peraturan yang berlaku, dan kita taat untuk melakukannya. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-13. Kita bisa lihat sebentar, Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berkata seperti demikian. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Ini salah satu kewajiban. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat yang ke-7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini kewajiban kita, saudara. Ya, kenapa? Karena tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Ada tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. Salah satunya kita membaca di dalam Roma pasal 13 ayat 6 dan 7 tadi. Dan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, kita melihat bagaimana upaya dan usaha pemerintah untuk mencegah agar supaya kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi keamanan dapat berjalan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa melihat caption ini, jangan kendor untuk menjaga kesehatan keluarga, kesehatan diri kita sendiri, dan juga kesehatan lingkungan. Di sini kita melihat ada protokol 6M yang harus kita taati. Di situ disebutkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan ini yang sedang dilakukan, melakukan vaksinasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sikap seorang yang taat kepada Tuhan. Inilah sikap yang baik yang perlu kita taati kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang karena Allah, bukan karena manusia, karena Allah kita mentaatinya. Wah, ini hal yang penting untuk kita hidupi di dalam negara dan bangsa Indonesia. Ini poin yang ke-1. Poin yang kedua, Bapak Ibu, menghormati semua orang. Selayaknya kita memiliki prinsip hidup bahwa semua orang harus kita hormati. Ini tentunya prinsip kekristenan yang harus kita junjung tinggi. Siapapun dia, apakah dia pejabat,
atau orang biasa? Apakah dia orang miskin atau orang kaya? Apapun agama dan sukunya, sebagai umat Tuhan kita harus menghadirkan kasih dan rasa hormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar supaya kita boleh membangun negara ini, saudara. Saling menghormati satu dengan yang lainnya. Menghormati orang tua. Orang tua juga menghormati anak-anak atau mengasihi mereka, saudara. Istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Agar supaya kita boleh melihat rasa hormat kita ini perlu kita sampaikan juga kepada setiap orang. Sehingga damai sejahtera Allah turun atas bangsa dan negara kita Indonesia. Hormatilah raja, disebutkan dalam firman Allah ini. Kalau di Indonesia kita harus menghormati presiden kita. Sebagaimana yang diajarkan dalam Kolose 1 ayat 15 dan sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di dalam Kolose pasal yang 1 atau Kolose pasal 1. Di situ kita bisa melihat apa yang disebutkan atau yang diungkapkan dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16. Berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan Dia dan untuk Dia. Jadi adanya pemerintah yang sah ini, saudara, juga adalah kehendak Allah. Dan kita perlu menghormati. Agar supaya kita boleh hidup mengasihi Tuhan di Indonesia. Ya, kita harus tunduk kepada pemerintah sebab mereka ditetapkan oleh Allah. Sebagai warga negara yang baik kita harus menghormati pemimpin bangsa ini. Ya, sudah saya ulangi tadi ya, seperti presiden, pejabat pemerintah maupun kepala daerah adalah perwujudan kita sebagai warga negara yang baik. Gereja Bethel Indonesia yang lahir di tahun 1970, tepatnya 6 Oktober 1970, saudara, telah mengisi bangsa ini, saudara. Sejarah panjang jalannya Gereja Bethel Indonesia yang telah terlibat dalam berbagai kehidupan berbangsa dan negara. Saya pikir ini bukan sumbangan yang biasa, saudara. Satu sumbangan yang luar biasa. Membangun karakter bangsa. Mendukung pemerintahan yang sah pada saat ini. Ini poin yang kedua, saudara. Dan poin yang ketiga, saudara, hiduplah sebagai orang merdeka. Wow, ya. Galatia 5 ayat 13 mengatakan jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Wah, ini sering terjadi, saudara ya. Kita sudah merasa bebas, terlepas dari penjajahan, tapi kita selalu hidup atau sering hidup di dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini menyalahgunakan kemerdekaan yang Yesus telah berikan kepada kita melalui kematiannya di kayu salib. Agar supaya saudara diberkati, agar supaya saudara memperoleh hidup yang damai dengan orang-orang di sekitar kita. Hiduplah dan layanilah Tuhan setiap orang dan melayani juga setiap orang dalam kasih, terutama hidup sebagai hamba Allah. Kita sudah baca tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Ya, saya kira ini penting kita juga perhatikan baik-baik. Di situ dia bilang God's slaves, hamba, doulos. Karena itu kalau kita hidup sebagai hamba Allah, kita melakukan perintah-perintah seperti yang tertulis di dalam firman Allah, maka itu adalah kontribusi yang sangat indah di dalam membangun bangsa dan negara kita Indonesia, Bapak, Ibu, Saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Gereja boleh menjadi partner pemerintah. Gereja boleh menjadi sumsangsih pemerintah dalam membangun karakter bangsa, dalam membangun mentalitas bangsa Indonesia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara atau apakah kita semua telah melakukannya dengan baik? Mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya kira kalau kita melakukan itu dengan baik, Bapak Ibu, maka terutama nama Tuhan
Nama Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Jangan kaget, banyak orang akan datang kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengasihi saudara-saudaramu. Ya, yang tadi kita mungkin mengasihi orang-orang yang jauh, tapi sekarang kita juga mengasihi saudara-saudara kita. Suami istri, anak-anak, mengasihi keluarga kita, saudara. Umat Kristen menjunjung tinggi kasih. Sebagai dasar hidup, haruslah memperlihatkan kehidupan Kristus yang cinta damai. Gereja harus menjadi pemersatu bangsa dalam keteladanan kasih, serta kesatuan kasih persaudaraan. Mari kita lihat saudara beberapa ayat ini di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2. Saudara boleh membuka Alkitab saudara, 1 Yohanes atau surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi tidak boleh membenci saudara. Kakak, adik harus saling mengasihi. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Wah, saya kira kalau kita menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, kita juga perlu mengasihi orang di lingkaran inti terkecil dalam keluarga. Suami istri mengasihi anak-anak. Anak-anak juga mengasihi orang tua dan saudara-saudaranya. Sehingga kita boleh hidup di dalam terang dikatakan. Dan nama Yesus dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Di kantor saudara, di tempat pekerjaan saudara, di sekolah, di rumah sakit, di pasar, di marketplace, di Indonesia, dimanapun kita berada, maka kita menjadi terang. Karena nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kalau kita mau melakukan itu saudara, itu berarti kita sedang mengisi negara ini dengan kehidupan yang berguna, bermanfaat. Kontribusi kita, sumbangsi kita kepada bangsa dan negara. Saudara yang menjadi pegawai negeri, saudara yang menjadi pegawai swasta, di kantor saudara, para guru, para pendidik, orang-orang yang menjadi teladan dimanapun kita berada, kita telah mengisi bangsa kita dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan, dan banyak orang akan datang kepada Kristus melalui hidup saudara. Dan nama Tuhan yang menjadi andalan kehidupan kita sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa dan bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk hidup seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Agar supaya kontribusi kehidupan kami boleh berikan kepada bangsa dan negara ini. Kami boleh mentaati semua peraturan-peraturan yang dibuat. Kami boleh hidup di dalamnya dengan berkat yang luar biasa. Karena tidak ada pemerintah yang bukan berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja 39. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berpartisipasi di dalam membangun negeri ini. Di dalam kemuliaan, berkat, dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta kita dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara atau Bapak Ibu yang mempunyai beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh belajar kepada firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah mengajarkan segala kebenaran firman-Mu, sehingga ini boleh menjadi rema buat kami, boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih buat jawaban-jawaban doa Tuhan yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan.
Kami juga menyerahkan Bapa mengucap syukur buat teman-teman kami yang sudah mengalami kesembuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Bersyukur Bapa karena Engkau juga boleh memberi pertolongan buat jemaat kami yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, mengalami pergumulan dalam ekonomi mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan pertolongan, menyerahkan anak-anak kami Tuhan yang bersekolah online, Tuhan yang tetap menjagai, melindungi mereka Tuhan. Bapa, kami menyerahkan juga para dokter yang berada di garis depan. Kami menyerahkan kesehatan mereka. Tuhan tolong memberikan kesehatan yang sempurna. Menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Pulihkan Bapa dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan Bapa, supaya sungguh imunnya boleh naik Bapa, sehingga tidak ada lagi Tuhan yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Menyerahkan Yesus Tuhan, vaksinasi yang sedang berjalan saat ini Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Kiai Haji Maruf Amin sebagai Wakil Presiden Tuhan, dan berkati menteri-menteri yang ada Tuhan. Kami menyerahkan Yesus Tuhan bangsa Indonesia. Kami tahu Indonesia dipulihkan, Indonesia dibangkitkan Bapak. Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa sembahyang kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tua muda, besar kecil, anak-anak muda, dan saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada Minggu 29 Agustus 2021, saya ajak saudara bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama dan kita mau berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang penuh dengan kasih, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memasuki minggu kelima 29 Agustus ini dengan pertolongan Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat kami Tuhan, tua muda besar kecil, dimanapun kami sedang berada pada pagi hari ini. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan ke atas kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan kehidupan pribadi anak-anakmu di GBI Pasir Koja 39 ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, umat yang diberkati Tuhan, yang memberi kontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi hari ini. Dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.